Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran didefinisikan ulang, privasi tidak ada, dan cinta untuk pemimpin lebih penting daripada cinta untuk sesama manusia. Selamat datang di 1984 karya George Orwell, sebuah novel yang tidak hanya menggambarkan masa depan distopia, tetapi juga memberikan peringatan yang menggema hingga hari ini. Freedom is slavery, ignorance is strength. 1984 is a book about a rebellion that fails, and the rebel knows it's going to fail. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Tiga slogan partai ini mendefinisikan dunia dalam novel 1984 karya George Orwell. Dunia di mana kenyataan dibengkokkan, sejarah dipalsukan, dan manusia dikendalikan sepenuhnya. Novel ini bukan hanya kisah fiksi, tetapi sebuah peringatan yang terasa semakin nyata di era modern. Bukankah Anda merasakan itu hari ini? In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever. Dalam 1984, George Orwell menggambarkan kehidupan di Oceania, sebuah negara totaliter di mana partai mengendalikan segala hal. Winston Smith, tokoh utama dalam novel tersebut, adalah seorang pegawai di Kementerian Kebenaran, tempat di mana kebenaran diproduksi dan sejarah dipalsukan. Orwell menulis, "He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past." Di dunia ini, masa lalu dihapus dan diganti agar sesuai dengan kepentingan partai. Pusat dari kekuasaan yang ada dalam novel tersebut adalah Big Brother. Ia bukanlah sosok manusia, melainkan simbol yang menanamkan rasa takut dan kepatuhan. Apakah ini mengingatkan kita pada bagaimana informasi hari ini bisa dengan mudah dimanipulasi, sesuai dengan kepentingan penguasa melalui media dan teknologi? Salah satu alat utama partai untuk mengontrol rakyat adalah propaganda. Dalam ritual 2 Minutes Hate, Orwell menggambarkan bagaimana emosi massa dimanipulasi. A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through the whole group of people like an electric current. Partai menciptakan musuh imajiner untuk mengalihkan perhatian rakyat dari penderitaan mereka sendiri. Apakah kita melihat pola ini dalam dunia modern, di mana kemarahan kolektif sering diarahkan melalui media sosial atau politik? Tidak hanya itu, Orwell memperkenalkan konsep newspeak, bahasa yang dirancang untuk membatasi pikiran. Kata-kata seperti kebebasan atau revolusi dihapuskan sehingga rakyat tidak dapat memikirkan konsep-konsep tersebut. Dia menulis, "Don't you see that the whole aim of newspeak is to narrow the range of thought?" Dalam era digital, kita melihat bagaimana filter informasi atau algoritma media sosial membentuk cara kita berpikir. Bukankah itu modernisasi dari newspeak? Kisah cinta antara Winston dan Julia menjadi simbol perlawanan terhadap partai. Orwell menulis, "We are not interested in the good of others, we are interested solely in power." Partai tidak peduli pada cinta atau kebaikan, hanya kekuasaan. Ketika cinta mereka ditemukan, mereka dikhianati, dipenjara, dan disiksa. Cinta adalah pemberontakan terbesar, tetapi di dunia Orwell, bahkan cinta tidak bisa bertahan. Setelah ditangkap, Winston dihadapkan pada ketakutan terbesarnya di Room 101. Orwell menulis, "The thing that is in Room 101 is the worst thing in the world." Bagi Winston, itu adalah tikus. Ketakutan digunakan untuk menghancurkan pikirannya hingga dia akhirnya menyerah kepada Big Brother. Di dunia kita, ketakutan juga sering digunakan sebagai alat kontrol, baik melalui ancaman teroris, krisis ekonomi, atau bahkan ancaman digital. Apakah kita sadar betapa rentannya kita terhadap ketakutan ini?
Dalam momen yang mencekam, O'Brien selaku pejabat tinggi partai menjelaskan tujuan sebenarnya dari kekuasaan. The object of power is power. Partai tidak ingin kesejahteraan rakyat. Mereka hanya ingin kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Orwell memperingatkan kita bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan menghancurkan apapun yang manusiawi. Dalam bukunya, Orwell menulis, "Freedom is the freedom to say that 2 + 2 make 4. If that is granted, all else follows." Bagi Winston Smith, kebebasan dimulai dari kebenaran kecil. Tetapi di Oceania, bahkan matematika sederhana bisa dimanipulasi jika partai menghendaki. Dunia ini memperingatkan kita bahwa kehilangan kebebasan berpikir adalah awal dari kehancuran manusia. Pertanyaan besar dari 1984 adalah, bagaimana kita memastikan kebebasan kita tetap ada? Di era di mana teknologi semakin maju, privasi semakin tergerus, dan informasi semakin sulit diverifikasi, apakah kita tidak sedang menuju dunia yang dikhawatirkan Orwell? "1984 bukan hanya tentang pemerintahan totaliter. Novel ini juga berbicara tentang bagaimana teknologi, propaganda, dan manipulasi psikologis dapat menghancurkan kebebasan. Lihat saja fenomena pengawasan digital, dari pengumpulan data pribadi oleh perusahaan teknologi, hingga algoritma media sosial yang membentuk opini publik. Orwell mungkin tidak membayangkan internet, tetapi pesannya tetap relevan dengan apa yang kita alami hari ini. Apakah kita memperhatikan bagaimana kebebasan kita dibatasi? Ataukah kita terlalu nyaman sehingga tidak peduli bahwa mungkin kita sudah diawasi seperti di dunia yang digambarkan Orwell dalam buku 1984? 1984 adalah peringatan abadi. Orwell menulis bukan untuk memprediksi masa depan, tetapi untuk mencegahnya. Dalam kesimpulan Orwell, kekuasaan absolut menghancurkan segala yang menjadi eksistensi kita sebagai manusia, yakni pikiran yang bebas, cinta, dan bahkan harapan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mencegah hal ini terjadi? Saat ini teknologi bukan hanya sebagai alat pendukung aktivitas hidup manusia, tetapi juga menjadi alat cyber yang menciptakan pengawasan tanpa batas. Disinformasi menyebar lebih cepat dari fakta, dan kemarahan massa seringkali digunakan sebagai alat kontrol. 1984 mengingatkan kita bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Kita harus terus memperjuangkannya. Kita memiliki pilihan, melawan manipulasi, mempertahankan kebebasan berpikir, dan menuntut transparansi dari kekuasaan. Sebagaimana Winston percaya pada kebenaran, kita juga harus mempertahankan kebebasan untuk berkata bahwa 2 + 2 sama dengan 4. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kita telah terlalu jauh? Atau masih ada harapan?